Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menghantarkan kami di pagi hari yang indah ini dengan keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Sehingga biarlah Tuhan kami mengawali seluruh kegiatan aktivitas kami dengan berdoa sebagai bentuk penyerahan diri kami kepadamu. Biarlah Engkau menguatkan kami Tuhan, lewat doa, lewat setiap kehidupan yang kami jalani pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan renungan pada hari Kamis ini terambil dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat 9. Demikian firman Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang rumah bukan terlihat oleh besar dan megahnya baru kita merasa nyaman damai. Tetapi rumah yang nyaman damai itu dibentuk yaitu dari kita. Bagaimana rumah itu harus tempat yang ternyaman. Rumah harus bisa tempat berpulangnya kita di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah kelelahan kita. Rumah itu harus bisa menjadi tempat ternyaman bagi setiap orang. Oleh sebab itu, ketika rumah yang terawat, yang bersih, harum, dan indah, apalagi dipenuhi dengan tanam-tanaman dan bunga-bunga, saat kita beraktivitas, lalu kita pulang ke rumah melihat tanam-tanaman segar, melihat bunga bermekaran, pasti hati kita bahagia, tentram, sejuk, ada rasa nyaman ketika rumah itu bersih, ketika rumah itu harum dan indah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rumah itu harus bisa menjadi tempat ternyaman kalau kita membersihkan itu, kalau kita menata dengan sedemikian rupa, rumah itu ditata pasti indah. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, bukan hanya tatanan di tengah-tengah rumah itu juga harus dipenuhi dengan kedamaian. Damai di tengah-tengah keluarga, damai bagi anak-anak, damai yang bersaudara, kakak, abang, dan adik harus bisa akur di tengah-tengah keluarga
di rumah. Itulah rumah yang membuat seseorang nyaman betah di rumah. Kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita pulang ke rumah tetapi tidak disambut dengan penuh sukacita, melainkan disambut dengan marah-marah, muka atau wajah yang tidak berseri, pasti kita malas pulang ke rumah. Oleh sebab itu, kenyamanan itu berangkat dari rumah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara dan saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dalam kitab Hagai mengajarkan kita bahwa rumah yang nyaman itu bukan berbentuk dengan desain yang megah, tetapi bagaimana rumah yang nyaman itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan penyejukan. Ketika ada orang yang sedang marah-marah, rumah itu harus tempat ternyaman kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, damai sejahtera pasti diingini oleh setiap orang. Itulah ketika kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga, kehidupan kita, di tengah-tengah rumah ada persekutuan, pasti ada kedamaian. Persekutuan dengan Tuhan membentuk seseorang bukan untuk membenci, tetapi memberikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah itu. Oleh sebab itu, marilah kita jemaat Tuhan memberikan rumah kita menjadi tempat puji-pujian bagi Tuhan, sehingga damai sejahtera yang daripada Allah hadir di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga dan di tengah-tengah rumah kita. Marilah kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah kita, sehingga rumah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.